Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para ummahat, akhwati fiddin, a'azzakunallah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahlil bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Ibu-ibu semua, pagi ini di waktu duha kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Niatkan keberadaan kita di masjid ini sambil kita menuntut ilmu, juga beriktikaf. Ya, yang belum niat iktikaf silakan niat iktikaf dulu. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, mengambil pelajaran dari sosok wanita-wanita surga. Dan masih pada tema tentang Ummu Sulaim. Nah, terakhir kita juga bicara tentang Ummu Sulaim. Bagaimana perjuangan beliau mempertahankan agama hingga dia harus siap dengan konsekuensi berpisah dengan suaminya. Dia besarkan putranya sendirian, namanya Anas, bahkan rela menjanda menunggu sampai Anas dewasa, sehingga ketika dia dilamar oleh beberapa laki-laki selalu mengatakan Anas belum mau, Anas belum mau. Hingga kemudian datanglah seorang laki-laki kaya, gagah, tapi musyrik, melamar Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim pun tetap sama jawabannya, tidak bisa menerima lamaran. Sekaya apapun Anda, segagah apapun Anda. Kenapa? Karena keyakinan dan agama kita berbeda. Si laki-laki karena ditolak merasa penasaran. Ya, ini jiwanya laki-laki. Kalau ditolak harus ada perjuangan. Maka akhirnya si laki-laki bertanya, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa menikah dengan kamu, wahai Ummu Sulaim? Maka jadikan mahar mas kawin pernikahan kita masuknya kau ke dalam Islam. Akhirnya laki-laki ini pun masuk ke dalam Islam dan dikenal dengan nama Abu Tolhah. Seorang yang kaya raya, kebun kurmanya sangat luas di kota Madinah. Dan hari ini kalau kita sholat di Masjid Nabawi, masuk dari pintu 18, pintu 19, pintu 17 Masjid Nabawi, itulah dulu lokasi kebun kurmanya Abu Tolhah. Jadi kalau kita hari ini sholat di Masjid Nabi, berarti kita sholat di tanahnya Abu Tolhah. Jamaah sekalian, sekarang kita lanjut sesi kedua, rumah tangga
Ummu Sulaim dengan Abu Thalha. Rumah tangga Ummu Sulaim dan Abu Thalha pun sama seperti rumah tangga yang lain. Pasti ada ujian, karena tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada ujiannya. Semua rumah tangga ada ujiannya, termasuk rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Nabi itu sakinah enggak, Bu? Sakinah, mawaddah tidak? Rahmah tidak? Sakinah, mawaddah, rahmah, berlipat-lipat sakinah, mawaddah, warahmahnya. Pun demikian ternyata rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah ada gelombang, pernah ada masalah. Maka turunlah Quran surat An-Nur, turunlah Quran surat At-Tahrim. Itu menceritakan tentang rumah tangga Nabi dan masalah problem di dalamnya. Jadi rumah tangga itu meskipun sakinah, sesakinah apapun itu tetap saja ada ujiannya. Ya, kalau ibu pingin nggak punya rumah tangga, kalau ibu pingin rumah tangganya nggak punya masalah, berarti gimana itu ceritanya? Bingung juga ya, nggak ada ya? Ada. Berarti semua pasti punya, tapi masalah yang bawa berkah. Maka doa rumah tangga itu begitu kan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi sekalipun ada masalah, tetap semoga setelah masalah ini bawa berkah. Terus kalau begitu rumah tangganya Ummu Sulaim dan Abu Thalha apa ujiannya? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini rumah tangga yang ada dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Al-Bukhari nomor 5470 dan Imam Muslim nomor hadis 2144. Ya, ujian rumah tangga Abu Thalha. Dari pernikahan Abu Thalha dan Ummu Sulaim, waktu itu Ummu Sulaim sudah janda, ya, punya anak namanya Anas. Kemudian alhamdulillah Allah karuniai anak pertama dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalha. Lahirlah anak laki-laki diberi nama Umair. Namanya Umair. Umair ini disebutkan dalam hadis Bapak Ibu. Ya, lahir sehat walafiat alhamdulillah sampai kemudian melewati masa balita ke masa tamyiz. Masa tamyiz itu sebelum balik ada masa namanya tamyiz, ya, sekitar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu namanya tamyiz. Kalau kita berarti usia TK. Bahkan Rasulullah sempat bermain dengan Umair ini, anak kecil ini. Karena suatu hari Umair itu sedang nangis, menangisi burung pipit yang dia pelihara kemudian mati. Ya, nangis, namanya anak-anak kalau mainannya mati ya nangis. Karena kalau dulu mau dibelikan mobil balap kan belum ada mobil balap. Kalau dibelikan apa belum ada. Yang ada dulu mainannya ya burung pipit itu. Ya khas orang-orang di kampung dulu anak-anak juga mainannya adalah burung. Nangislah anak itu sampai Rasulullah kemudian berkata, "Ya Aba Umair, madza fa'ala bin Nughair?" Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Burung pipitnya kenapa? Dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah sudah berumur 60-an tahun, ya. Umair masih sangat kecil. Itu tandanya Rasulullah peduli juga sama anak-anak. Nangislah Umair ini karena burungnya mati. Dari situ dalil bahwa pelihara burung tidak masalah, yang penting dirawat, diurus, diberi makan, jangan sampai mati kelaparan. Atau punya hewan peliharaan tidak masalah, yang penting dirawat, diurus, diberi makan, jangan sampai kelaparan. Karena dulu di zaman Bani Israel ada seorang wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara kucing. Karena mahia at'amatha wala hiya atlaqatha, kata Nabi. Kucing itu dia
kurung, nggak dikasih makan, juga nggak dilepaskan. Akhirnya mati. Wanita ini masuk neraka gara-gara punya hewan peliharaan tidak diberi makan. Nah ini yang punya peliharaan, awas, berikan hak dan kewajibannya ya. Nah si Umar ini meninggal. Gimana cerita meninggalnya? Ayo kita cek ya. Si Umar kecil tadi itu yang pernah dihibur oleh Nabi, yang menangis kena burungnya yang dipelihara meninggal, ternyata Umar juga meninggal. Berarti umurnya masih sangat kecil, sekitar umur 5-6 tahunan anak ini wafat, meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dia sakit dulu, demam tinggi. Di hari itu saya bacakan hadisnya saja. Kana ibnu li Abi Talha radhiyallahu an yashtaki fa kharaja Abu Talha faqubida as-sabi. Di hari anaknya demam tinggi tadi yang namanya Umair, Abu Talha sudah janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu akan menemani baginda Nabi berdakwah keluar meninggalkan kota Madinah seharian full. Sebenarnya dalam hati ada rasa tidak tega meninggalkan anaknya sedang demam tinggi. Kebetulan jadwal dokternya waktu itu tutup. Ya, nggak ada dokter ya, belum ada ya. Tabib biasa. Tapi ya bismillah, karena bagi beliau menemani Rasulullah juga amanah penting, tanggung jawab besar. Bagaimana kalau ada terjadi apa-apa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka akhirnya berangkatlah Abu Talha menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan putranya yang demam tinggi, sakit sudah beberapa hari. Dia titipkan putranya kepada istrinya tercinta. Tolong jaga anak kita dan sebagainya. Siap, bismillah. Pergilah Abu Talha dari pagi. Terus faqubidas sabi. Ternyata di hari itu pula anaknya wafat, meninggal dunia. Jadi menjelang malam atau di malam hari, Abu Talha belum kembali, belum pulang, anaknya meninggal. Sehingga ketika anaknya meninggal, si rumah riuh. Waduh, gitu anaknya meninggal. Sedih. Siapa orang tua yang tidak sedih anaknya meninggal? Masih kecil lagi, 5-6 tahun usianya. Masa yang sedang nyeneng-nyenengkan, masa-masa yang sedang aktif, lari sana lari sini, main sana main sini dan sebagainya, ya kan? Maka hati ibu mana yang tidak tersayat ketika melihat anak yang dia kandung, dia besarkan, menyusu dengan dia, hari-hari dengannya, kemudian wafat, ya, jasadnya terbujur di ranjang. Kata Ummu Sulaim kepada semua isi rumahnya, keluarganya, jangan ada yang cerita kepada suamiku Abu Talha tentang anaknya yang sudah wafat. Biar aku saja orang yang pertama menceritakan kepada dia. Ya, jadi ini belum pulang karena Abu Talha masih menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharian. Sudah hampir malam, sudah malam bahkan bukan hampir malam, sudah malam malah belum datang. Jadi terus bagaimana ini jenazah anak ini? Sudah, jenazah ini besok saja dimakamkan, ya, besok saja dimakamkan. Yang penting jangan ada yang beritahu Abu Talha, ya, semua nomor HP dimatikan semua. Ya, jangan ada WA, jangan ada buat status. Ya, pokoknya biar dia saja. Biar. Kenapa kok Ummu Sulaim bilang begini? Karena Ummu Sulaim tahu betul ini anak laki-laki pertama Abu Talha, sehingga suami, orang tua, bapak seneng banget, sayang betul sama anaknya. Ada Anas, iya, tapi Anas mohon maaf kan anak tiri dan dia juga sudah besar. Sementara Umar anak kan kandung. Berarti udah ditunggu-tunggu nih, sayang banget hari-hari sama anaknya, sama putranya. Jadi ketika dapat berita wafat kok bukan dari istrinya, itu khawatir, shock. Apalagi istrinya juga tahu watak bapaknya, ayahnya. Ya. Maka akhirnya falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni. Ketika Abu Talha sudah pulang, semua keluarga diam. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Bendera kuning pun tak ada ditancap depan rumahnya.
Tanda ada kematian kan kalau sekarang ya. Tidak ada apa-apa. Maka layaknya seperti halnya istri pada umumnya, dia sambut Abu Talha karena seharian nemani Nabi, capek, lelah, letih. Maka Ummu Sulaim pun kemudian memasakkan makanan paling enak yang disukai suaminya, favoritnya apa, masakan di malam itu. Pulanglah Abu Talha tanya, "Ma fa'ala ibni?" Gimana kabar anakku? Gimana kabar anakku? Jasadnya ada di tempat tidur ditutup kain. Maka kata Ummu Sulaim, gimana ya? Tapi kan dia sudah persiapan jawabannya. Jawaban yang enggak boleh bohong tapi juga apa itu? Benar ya, sama aja ya. Maka kata dia begini jawabannya, qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi, berkatalah Ummu Sulaim dan dia ibu kandung anak yang meninggal tadi. Di ranjangnya itu dia katakan, huwa askanu makana. Sekarang anak kita lebih tenang. Sekarang anak kita lebih tenang. Kalau jawab alhamdulillah sudah agak mendingan, bohong. Ya, udah sehat, bohong. Dan sahabat nggak boleh bohong dong. Wong kita juga nggak boleh bohong. Cuma kan kadang kita bohong. Ya itu ya. Siapa yang sudah bohong hari ini? Nah, huwa askan makana. Kata Ummu Sulaim, kondisinya lebih tenang daripada sebelumnya. Tenang enggak dia? Lebih tenang lah, karena sudah meninggal. Anak kecil meninggal sudah langsung ada tempatnya ke surga. Maka katanya huwa askanu makana. Dia lebih tenang. Sebenarnya si ayah mau mendekat tapi sudah jangan diganggu. Ya sudah, karena kan istirahat dan sebagainya sudah. Maka katanya faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Saya sudah masakan makanan favorit kamu, yuk kita makan. Senanglah makan bersama. Setelah makan bersama, perut sudah kenyang. Laki-laki itu yang penting perutnya dikenyangkan dulu. Setelah itu ternyata berdandanlah Ummu Sulaim malam itu secantik mungkin. Allahu Akbar. Ibu bisa bayangkan di kamar sebelah bayinya, anaknya meninggal. Jasadnya kaku di sebelah. Ya, mungkin sudah dikafani, mungkin sudah dimandikan dan sebagainya. Di kamar sebelah ibu kandung yang melahirkan menyusui berdandan secantik mungkin supaya suaminya tertarik. Maka setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Suami istri setelah perutnya kenyang, yang di bawah perut juga sudah dilayani, maka kemudian sang istri baru memulai percakapan. Nah, ini waktu yang paling bagus untuk ngobrol suami istri kan begini, setelah semuanya selesai. Ini jangan suami lagi lapar langsung mana baru pulang perut lapar langsung diajak tempur kelahi itu akhirnya tuh. Maka ibu-ibu pelan-pelan ya kalau mau ngomong sama suami, ngobrol sama suami, pastikan apa? Perutnya apa? Kenyang, sehingga rileks, santai. Jangan perut lapar langsung ibu omolin, ceramain. Waduh, ribut itu kalau sudah begitu. Ya, nanti kawin lagi itu yang ada. Kenapa kamu nikah lagi? Ya karena yang di rumah cerewet betul ini. Gitu kan? Alasannya aja, padahal kalau nggak cerewet juga sama aja. Ya. Tapi kita lanjut. Sampai mana tadi ini gara-gara? Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, memulai obrolan, nggak langsung cerita. Maka katanya, ya Aba Talha, wahai suamiku Aba Talha, lau ara'aita lau anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum am yamna'uhum. Apa pendapat Anda jika ada suatu kaum yang menitipkan barang berharganya kepada kita, terus barang titipannya itu mau diambil, kira-kira kita yang dititipi itu berhak enggak menolak dan menahan barang tersebut? Kata suaminya, lah enggak boleh dong, wong itu bukan milik dia kok malah
ambil. Oh gitu, iya. Maka ketahuilah anak kita ini titipan Allah, bukan milik kita. Dan anak kita sudah diambil malam ini. Wah, terpukul banget itu. Ya, suaminya. Kenapa kok meninggal sejak malam tadi, malah justru ayahnya sendiri makan-makan di meja makan, padahal jasadnya ada di kamar si anak ini. Kenapa bahkan lebih lagi daripada itu, bukan hanya makan, sampai berhubungan badan di malam itu. Ibu macam apa kamu kok sampai tega biarkan jasad anakmu malah melayani suamimu? Ya Allah, Ummu Sulaim pun menangis setelah cerita. Karena sekuat-kuatnya perempuan dia juga pasti akan nangis. Maka Abu Thalha pun marah, dia tinggalkan istrinya. Dia jelaskan istrinya melakukan ini karena tahu suaminya ini sangat sayang kepada anaknya, sehingga sudah dibuatlah bagaimana kemudian pukulan musibah ini tidak langsung terasa kepada suaminya. Abu Thalha pun kemudian menguburkan putranya. Setelah itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang bagaimana istri yang seperti ini ya Rasulullah. Apakah saya harus pertahankan atau harus seperti apa? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendengarkan alasan-alasannya. Kenapa Ummu Sulaim mengambil jalan seperti ini dan sebagainya. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Abu Thalha, "A'arrastumul lailah?" Apakah malam tadi kamu berhubungan dengan istrimu? Iya ya Rasulullah. Nah itulah yang paling kusedihkan. Maka Nabi kemudian mengatakan, Allahumma barik lahuma. Nabi mengangkat kedua tangan dan berdoa, ya Allah berkahilah tadi malam suami istri ini. Masya Allah. Ternyata hari itu meninggal, malam itu dari Abu Thalha dan Ummu Sulaim pun ngandung anak yang baru. Hilang satu, diganti yang satu. Didoakan bahkan oleh Nabi, anak yang ini akan membawa keberkahan. Berarti pertahankan, karena istrimu wanita yang soleha, istrimu manusia surga, pertahankan, akan membawa berkah untuk keturunanmu. Singkat cerita, hamillah lagi Ummu Sulaim dan mengandung besar. Besar ya. Singkat cerita nih, nggak usah panjang-panjang ya, karena nanti kita mau ambil pelajaran hikmah dari ini. Setelah itu lahiranlah Ummu Sulaim kali kedua. Dan ternyata anaknya laki-laki. Maka setelah lahir bayi ini, Ummu Sulaim berkata kepada Anas, putranya, "Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hai Anas, adikmu sudah lahir. Tidak boleh ada seorang pun yang menyusui anak ini sebelum bayi ini dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas pun menggendong adiknya yang baru lahir, bayi masih orok ini, masih merah banget ini, diantarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan berkah anak ini. Ya Allah berkahilah anak yang baru lahir ini. Nabi kemudian mengunyah kurma yang basah. Setelah dikunyahkan kurma di mulut beliau, maka kurma itu pun diambil dan dimasukkan ke mulut si bayi. Sehingga yang pertama kali ditelan oleh bayi ini bukan air susu ibunya, bukan pula ASI ibu-ibu yang menyusuinya, tapi yang masuk ke dalam lambung anak ini yang pertama adalah dari mulut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian Anas berkata, ibuku minta kepada anda ya Rasulullah untuk kasih nama anak ini, adikku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, namai anak ini Abdullah. Namai siapa? Abdullah. Makanya Rasul katakan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ibu tahu di akhir hadis kemudian disebutkan begini dalam hadis riwayat Imam
Al-Bukhari. Apa cerita di akhir hadis? Sungguh anak yang lahir ini kemudian nanti di waktu dewasa dia punya keturunan, semua anaknya ahli Quran semua. Jadi anak yang lahir ini di akhir hadis disebutkan ya. Di akhir hadis disebutkan sungguh katanya anak yang didoakan oleh Nabi ini kemudian ketika dewasa dia menikah, semua anak keturunannya betul-betul membawa berkah karena semuanya ahli Quran. Masya Allah, kesabaran seorang ibu ditinggal wafat oleh anaknya, bukan hanya sabar tetapi ridho seridho-ridhonya. Maka ridho, dada yang lapang, hati yang lapang, maka membuahkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Pelajarannya apa? Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Pelajaran yang pertama, ibu-ibu semua, jodoh, takdir, ajal, rezeki itu semuanya tidak ada yang tahu. Murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua berharap sehat, iya, tapi sakit tidak ada yang tahu. Kita semua berharap umur panjang, iya, tapi ajal tidak ada yang tahu. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Berapa banyak anak yang diharapkan oleh orang tuanya umurnya panjang, bahkan lebih panjang dari orang tuanya, tapi keesokan hari siapa yang mengira badan mungil kecilnya telah dimasukkan ke liang kubur. Karena ajal ini nggak ngelihat umur. Ajal ini nggak ngelihat umur. Kalau ajal itu tergantung umur, maka harusnya ibu-ibu duluan yang dipanggil malaikat maut kan gitu kan. Tapi ternyata hari ini ada anak-anak yang meninggal, ada remaja yang meninggal, ada yang baru 20 tahun meninggal, ada yang 30 tahun meninggal. Kenapa enggak ibu-ibu dulu nih? Kan harusnya begitu. Karena tadi ajal bukan terkait tentang umur. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, dan berapa banyak orang yang sakit sampai sekarang tidak mati-mati. Ya, karena memang bukan terkait sehat, enggak terkait sakit, tapi ajal, qadarullah, ketetapan Allah. Ini poin yang pertama, pelajaran dari kisah sabarnya Ummu Sulaim. Sehingga bisa saja anak lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang orang tuanya. Mungkin diantara kita yang hadir siang ini ada yang Allah uji rumah tangganya sama seperti ujian Ummu Sulaim, tapi enggak sekuat seperti Ummu Sulaim. Ada orang tua yang ditinggal wafat anaknya pingsan hari itu juga. Boro-boro mau masakin suami, boro-boro mau ngelayani suami. Lihat keteguhan imannya Ummu Sulaim. Bukan hanya masakin suami, tapi sampai melayani suaminya. Mungkin kalau hari ini ada yang seperti itu, tetangga kita kanan kiri bilang mungkin ini ibu sudah stres kayaknya. Mungkin loh ya. Oh, ada anaknya meninggal kok malah senang-senang, katanya begitu. Ya, padahal Ummu Sulaim juga sangat sedih lah. Tidak ada ibu yang suka anaknya lebih dulu wafat. Tidak ada orang tua yang gembira ketika melihat anaknya jasadnya sudah kaku. Tidak ada yang bahagia. Separuh seolah-olah nyawa kita itu hilang, diambil ketika anak kita ini diwafatkan oleh Allah. Tapi rahasia Allah selalu ada hikmah-hikmah dibandingnya. Ya. Maka ada beberapa alasan kenapa anak itu bisa meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Nah, dari hikmah-hikmah alasan itulah yang membuat kita itu bisa kuat, sabar, ridha dengan takdir. Alasan yang pertama, Bapak Ibu atau ibu-ibu semua, kenapa anak bisa saja lebih dulu meninggal daripada orang tuanya? Alasan yang pertama adalah karena Allah
ingin ya mengangkat derajat orang tuanya. Allah ingin apa? Mengangkat derajat orang tuanya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab Riyadhus Shalihin dibawakan hadis ini. Ya, ketika Allah memerintahkan malaikat mencabut putra dan putri dari hambanya. Setelah dicabut, anak-anak mereka diwafatkan, orang tuanya sedih betul, menangis. Manusiawi lah menangis. Maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya, hal qabattum walada abdi wa hal qabattum samrata fuadi? Wahai malaikat, apakah kau telah cabut putra dan putri dari hambaku? Apakah kau telah cabut buah hati belahan jiwa putra putri hambaku? Ya Rabb. Maka Allah tanya, apa yang kau dapatkan dari hambaku ketika putra putri belahan jiwanya dicabut nyawanya, meninggal lebih dulu orang tuanya daripada orang tuanya? Maka para malaikat menjawab, hamba-hambamu itu tetap memuji namamu ya Allah. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit di hati terasa kalimat ini. Tapi dia juga menyadari ini titipan, anak titipan. Maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah toh semua kita akan kembali. Hari ini anakku lebih dulu, padahal bisa saja aku yang lebih dulu. Maka dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah berat yang menimpaku ini. Wa khlufli khairan minha. Gantilah musibah berat ini dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Maka kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Wahai malaikatku, karena orang tuanya sabar ketika diuji musibah anaknya lebih dulu meninggal, tak keluar caci maki dari mulutnya, tak ada itu kata-kata cacian, makian, laknat, kutukan dan sebagainya. Justru yang keluar innalillahi ya Allah, masya Allah, innalillahi dan sebagainya. Maka bangunkan satu istana untuk orang tuanya di surga. Bangunkan apa? Satu istana untuk orang tuanya di surga. Wasammuhu baital hamdi. Namai istana itu dengan istana Baitul Hamdi. Jadi nanti ada di surga istana namanya Baitul Hamdi. Untuk siapa istana itu? Untuk semua orang tua yang tetap bersabar, ridha, ndak ngeluh, ndak nggerutu, ndak caci, ndak maki, dia jaga lisannya ketika buah hatinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Ya, berarti di balik musibah ada hikmah. Alasan yang kedua, bisa saja bapak ibu ini manusia surga, tapi ternyata ditunggu-tunggu sampai seumur begini, bekal ke surganya masih kurang juga. Karena ditunggu beramal, amalnya masih malas-malesan ya gitu kan ya. Ya, kalau ibu kan semangat semua kan gitu ya. Kan ada juga yang ditunggu beramal kok masih malas-malesan. Sementara namanya sudah tercatat sebagai penghuni surga. Gimana ini kok amalnya kurang? Maka dia butuh sesuatu yang bisa memberatkan timbangan amalnya. Apa itu yang memberatkan timbangan amalnya? Zikir. Tapi dia zikir pun agak kurang. Apa itu yang dibutuhkan untuk memberatkan timbangan amalnya? Ibadah-ibadah yang lain, sedekah, tapi dia sedekah agak kurang. Maka Allah kemudian menakdirkan untuk dia ujian yang di luar kemampuan dia. Kalau zikir, pilihan dia bisa zikir, dia bisa enggak. Kalau sedekah, pilihan dia bisa sedekah, dia bisa tidak. Tapi di sini ada di luar pilihan dan di luar kemampuan, tapi ketika Allah takdirkan ternyata mendatangkan pahala. Apa itu? Musibah putra putrinya meninggal. Maka di antara doa sholat jenazah, kalau yang meninggal itu anak-anak, maka doanya adalah Allahumma a'zim bihi ujurahuma wasaqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, tambahkan pahala untuk orang tuanya lewat wafatnya putra putrinya ini.
Wasaqil bihi mawazinahuma, dan beratkan timbangan di yaumul mizan untuk bapak ibunya karena diwafatkan anaknya tercinta. Ini hikmah yang kedua. Oh ya Allah, berarti kalau saya ridha, kalau saya sabar, saya ditinggal wafat anak saya baru 5 tahun Ustaz, baru 6 tahun Ustaz, berat memang, tapi pelan-pelan sabar. Ada yang 10 tahun, pelan sabar. Ada yang pulang sekolah meninggal, pelan sabar. Yakinilah, di balik musibah yang Allah berikan lewat anak kita, di sana ada pemberat timbangan di yaumul mizan untuk kita. Yang ketiga, kenapa anak bayi, anak kecil lebih dulu wafat ketimbang orang tuanya? Alasan yang ketiga, pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Jadi nanti kadang kita ini, mohon maaf ya ibu ya, dosa-dosa kita ini kan banyak. Untuk sampai ke surga susah, amal kita terbatas. Terus toh anak-anak kita yang kita harapkan sampai dewasa nanti bisa beri syafaat untuk kita, ternyata anak kita ini malah makin dewasa makin gak bener. Naudzubillah tuh, makin dewasa makin susah diatur, makin dewasa makin susah jauh dari agama, karena kita ini gak semuanya diberi kemampuan bisa bimbing anak-anak kita Bapak Ibu, gak semua. Betul, siapa ndak ingin anaknya sampai dewasa, tapi kadang ternyata setelah dewasa kita yang sering nangis dibuat oleh anak-anak kita karena lihat perilakunya yang naudzubillah, omongannya kasar, perilakunya ndak benar, tutur katanya ndak sopan, pergaulannya ndak macam-macam, disuruh sholat saja, ya Allah, berapa banyak orang tua nangis nyuruh anaknya sholat. Ya, belum juga. Ya, belum juga. Keluar kata keras. Berapa banyak ibu-ibu cerita tentang ini, masalah di keluarganya. Dulu waktu kecil nurut Pak Ustadz, tapi setelah dewasa kayaknya susah banget diatur. Tuh coba, kalau tahu begini mending tak masukkan lagi dalam perut, kan kata maknya begitu. Iya kan? Meskipun cuma omongan doang. Maka sejak saat itulah kita baru syukur, ya Allah ternyata ada hikmahnya ya. Karena enggak semua orang tua sanggup didik anaknya ketika dewasa. Kalau tahu begini ada baiknya kadang, ya Allah anakku diwafatkan di waktu kecil, karena anak yang wafat di waktu kecil dia menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Yajir bisirratiha ilal jannah, dia akan tarik dengan tali pusat orang tuanya itu sampai masuk ke dalam surga. Dipegangnya pakaian orang tuanya, malaikat berkata, tanaha udkhul jannah, lepaskan orang tuamu, masuklah kamu ke surga. Ini dalam hadis An-Nasai kalau tidak salah, masuk kamu ke surga. Lah, masuk kamu ke surga, orang tuamu belum bisa masuk surga, masih banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Tanaha, lepaskan. Wala yatanaha, anak ini tidak mau lepaskan genggamannya dari tangan orang tuanya, ditarik baju mak bapaknya. Hawala yatanaha hatta yudkhilahu wa abawaihi al-jannah, katanya aku tidak mau lepaskan kecuali sampai mak bapakku masuk surga semuanya. Maka malaikat kemudian laporan kepada Allah, gimana ini ya Rabb, ini anak tidak mau lepaskan orang tuanya, dia tunggu betul di depan pintu surga, dia tak datangkan orang tuanya. Maka kata Allah, udkhulul jannata antum wa abakum, kalau begitu masukkanlah ke surga lengkap anak dan orang tuanya ya Rabb. Jadi di antara hikmah kenapa anak kecil diwafatkan lebih dulu daripada orang tuanya adalah karena anak ini akan memberikan syafaat. Maka doa solat jenazah begitu kan, wasyafi'an mujaban, ya Allah jadikan anak ini sebagai pemberi syafaat untuk orang tuanya nanti, simpanan faraton wa dakhran liwalidai, simpanan dan tabungan bagi kedua orang tuanya. Ditunggunya nanti ibu-ibu di sini yang anaknya wafat masih kecil, belum punya dosa, tamyiz, belum baligh, maka anak itu akan menunggu orang tuanya insya Allah depan pintu surga. Ya, nanti itulah yang akan menarik kita, ya Rabb. Ya, ini antara hikmah alasan-alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala wafatkan anak kita di waktu kecil. Jadi yang memperkuat iman kita, memperkuat ridha kita, sabar kita, belajar dari kisah Ummu Sulaim. Ridha.
Karena setelah ridho pasti ada balasan yang terbaik. Lihat ridhonya Ummu Sulaim ketika putranya Umair meninggal dunia. Maka keridhaan itu membuahkan hasil apa? Diganti dengan yang lebih baik. Di akhirat anak ini memberikan syafaat, di dunia Allah ganti dengan anak keturunan yang membawa berkah. Bawa berkah karena kesabaran. Makanya dalam satu kaidah, dalam ayat juga banyak, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu Allah berikan pahalanya enggak pakai hitung-hitungan, unlimited. Ibu kalau punya kuota unlimited gimana itu? Bebas makainya ya, enggak sayang-sayang ya. Kalau ibu punya ATM unlimited gimana? Ya, nggak mikir-mikir kan? Maka pahala orang yang sabar itu nggak hitung-hitungan, unlimited, itu ya. Dan orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Maka ini hiburan untuk kita. Jangan nganggap musibah kita ini kayaknya udah yang paling berat, betul. Enggak. Dari kisah seperti inilah kita belajar bahwa ternyata yang diuji seperti Ummu Sulaim itu enggak cuma Ummu Sulaim sendiri, ada kita-kita juga. Ya gitu. Maka ini memperkuat tuh, kayaknya ada ibu yang stres gara-gara anaknya meninggal. Ada suami ayah yang stres gara-gara anaknya tercinta meninggal. Maka belajar dari kisah Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Justru itu menjadi penyemangat bagi mereka. Itu pelajaran hikmah dari kejadian Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Ya. Hikmah berikutnya, anna Rasulullah lamma jaa Anas ibnu Malik bi akhihi min ummihi ibni Abi Thalha, ketika Anas bin Malik datang bawa adiknya seibu beda bapak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu tamrat, sambil bawa kurma, fa akhadahu Nabi wa madagha tamrat, maka Nabi mengambil kurma itu dan mengunyah-ngunyah. Ya, mengunyah-ngunyah apa tadi? Kurma tadi. Namanya tahnik. Namanya apa? Tahnik. Maka setelah kurma-kurma itu dikunyah, lewat berkah, tabarukan, berkah dengan ludahnya Nabi SAW dimasukkan ke mulut si bayi ini. Nah ini para ulama nanti khilaf, ini apakah tahnik ini masih lanjut sampai sekarang atau enggak? Ya. Ada yang mengatakan masih sampai sekarang. Temui orang-orang yang soleh, karena lisannya orang soleh membawa berkah. Apalagi penghafal Quran, karena penghafal Quran minimal tiap hari dia harus murojaah 1 minimal sampai 5 juz. Tiap hari dia baca Quran 5 juz. Penghafal Quran itu. Beda sama kita ini nyanyi 5 album tiap hari. Ya, yang hafal ya. Kalau yang enggak, tapi bukan kita ding, ibu-ibu di sana. Bukan ibu-ibu di sini ya, karena nggak ada yang hafal 5 album di sini kan, paling cuma 2 album ya. Ini kalau penghafal Quran kan tiap hari, jadi lisannya ini nggak sempat ngomentari yang macam-macam. Kita ini karena nggak punya hafalan Quran, doa juga hafal cuma Bismika Allahumma ahya wa amut, kalau nggak Allahumma barik lana fima razaqtana. Akhirnya ada apa-apa kita komentari. Di video ada kejadian apa kita komentari, ada kasus apa kita komentari. Penghafal Quran tidak punya cukup waktu untuk mengomentari seperti itu, karena hari-harinya digunakan untuk, nah itu orang-orang soleh itu kalau begitu. Maka sebagian ulama bilang enggak apa-apa, ini masih lanjut, orang-orang soleh yang memang lisannya selalu digunakan untuk apa? Zikir. Sebagian lagi bilang enggak, ini cuma untuk Nabi saja. Jadi ada khilaf di kalangan ulama ya tentang urusan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi ada syariat namanya tahnik, ya, tahnik. Kemudian yang kedua berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah yustahabbu tasmiyah bi Abdillah, fa inna tasmiyata bi hadza wa bi Abdirrahman afdal ma yakunu qala lin nabi. Maka dianjurkan kalau beri nama anak, kasih nama-nama anak-anak yang baik seperti Abdullah,
Abdurrahman, ya, atau nama-nama yang baik. Karena nama-nama untuk anak-anak kita adalah ar-raja wa doa, doa dan harapan. Jangan sampai kasih nama anak asal-asalan. Ya, ini namanya siapa ini? Yang ini namanya bangkrut. Yang ini siapa namanya? Yang ini namanya apa? Ya, Kikir Sutopo. Nanti pelit terus. Ada namanya Kikir Sutopo. Yang ini siapa? Yang ini namanya bangkrut abadi. Lah, susah terus. Ya, maka kasih nama yang bagus-bagus, yang baik-baik. Ya, maka sebelum beri nama tanya sama yang ngerti maknanya apa. Ada seorang wanita datang ke Nabi, ditanya oleh Rasul, siapa namamu? Saya Asiyah ya Rasulullah. Asiyah. Apa arti Asiyah? Wanita nakal, wanita ahli maksiat. Asiyah, ain sod ya. Ain sod ya, bukan Asia. Kalau Asia wanita surga, wanita soleha. Asia ini pakai ain. Kadang kan kita pengen difasih-fasihkan. Siapa namanya? Asia. Asia, arti Asia. Asia artinya wanita, wanita nakal ahli maksiat. Dari kata aso yasi, maksiatan, pelakunya, fa'ilnya Asia, wanita nakal. Na'udzubillah, maka Nabi merubah wanita ini, diganti jadi namanya siapa? Hindun atau Zainab, dirubah oleh Nabi. Karena namamu tidak bagus, masa panggil kemana-mana dipanggil oleh orang wanita nakal, nakal betul nanti. Ya, nakal betul nanti. Jadi ganti nama. Maka Rasulullah berkali-kali mengganti nama para sahabat, berkali-kali, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, tidak masalah. Yang penting namanya bermakna kebaikan. Jangan dikasih nama yang buruk, apalagi namanya mengajak orang buat maksiat, ya begitu. Dan para ulama memakruhkan jangan pakai nama-nama malaikat. Bahkan para ulama melarang kalau pakai nama tokoh-tokoh kafir. Nggak boleh pakai nama-nama tokoh kafir. Karena kita ini nggak kehilangan tokoh panutan. Sudah cari manusia-manusia surga, jadikan nama itu untuk nama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Gitu ya. Gitu. Karena supaya jadi bawa kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai sampai di sini. Ya. Kalau mau ada yang kita diskusi, selesai ya rumah tangganya Ummu Sulaim. Ya, nanti tinggal cocokkan rumah tangga kita seperti apa. Maka minta selalu pada Allah berkah. Maka doanya barakallahu lakuma, semoga Allah berkahi rumah tangga ini ketika Allah berikan kita nikmat, anugerah, kelapangan. Wa baraka alaikuma, semoga Allah berkahi rumah tangga ini ketika Allah berikan ujian. Karena rumah tangga ada nikmatnya, ada lapangnya, ada senangnya, ada bahagianya, tapi juga ada ujiannya, ada masalahnya. Kadang masalahnya sifatnya materi, kadang masalahnya urusan suami istri, kadang masalahnya perkara rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Sama seperti masalah yang dihadapi oleh Ummu Sulaim. Tapi Masya Allah, ketika masalah itu terus semakin mendekatkan diri kepada Allah, ternyata rumah tangga Ummu Sulaim dan Aba Thalha malah justru mendapatkan berkah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, selesai. Kalau kemarin kan sudah kisah sampai akhir kisah cerita wafatnya Ummu Sulaim. Taib, dari sini saja Bapak Ibu, ibu-ibu semua sampai selesai ya. Kita ngajinya sebentar ini, biasanya agak lama dikit. Tapi berapa menit kita nih? Hampir 1 jam lah ya. Sampai jam 11 Ustaz. Taib, iya sampai jam 11. Maka kalau mau ada yang didiskusikan silakan, yang mau ditanyakan silakan. Ini sudah ada yang masuk lewat pesan WhatsApp, ya, baik berkenaan dengan ini atau tentang yang lainnya. Ada yang mau langsung di sini? Belum ada? Baik, yang dari WA dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menikah sama duda. Wah, ini nikah sama duda nih ya.
Seru ini kalau udah begini nih ya. Saya menikah sama duda, punya anak bujang gadis. Awal menikah baik-baik saja. Masuk bulan 3 dan 4 mulai ada percekcokan. Ya. Biasalah ya. Biasa, namanya sama manusia tinggal. Kalau nggak mau cekcok, nikahnya sama rice cooker. Sama manusia ya biasa ada cekcok. Ya. Dengan yang bujang cukup lama, berarti anak tiri ya. Sama berantem dia, itu mendikte saya harus ini itu. Masuk ini usia nikah 2 sampai 3 tahun dengan anak gadis, baru sama yang anak gadis sampai sekarang. Sampai anak itu menyuruh bapaknya untuk menceraikan saya. Dan saya dibilang numpang. Wah, tertekan batin saya Pak Ustadz dari awal nikah. Bapaknya selalu bela anaknya. Yeah. Kemarin pun begitu. Sampai saya ditinggal tidur di luar. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah berdosa saya pergi dari hidup suami saya? Dia ahli ibadah Ustadz. Oh gitu ya. Tapi batin saya tersiksa. Wah ini dia. Repot nih kalau begini nih. Bu. Ya. Semua orang yang menikah dengan pasangan yang punya anak itu harus paham betul dan sadar betul apa risiko yang akan dia hadapi. Ya, nggak hanya kasusnya ini duda, termasuk janda. Misalkan menikah dengan jandanya bawa anak, itu pun laki-laki mesti harus siap dengan segala macam risiko yang dia hadapi. Itulah namanya menikah ya dengan orang yang memang sudah punya anak keturunan. Ya, risikonya seperti ini. Solusinya itu sebenarnya bisa diselesaikan dari sejak awal, harusnya dibuat komitmen bersama dulu. Disitulah pentingnya masa ta'aruf. Jangan kenal baru seminggu langsung nikah, ribut itu nanti. Tahu-tahu setelah nikah baru ketahuan punya anak. Ya kan gitu ya. Nanti jadi masalah ya. Jadi pernikahan yang seperti ini mesti dicek dulu. Terus kalau nikahnya resmi itu agak lebih sulit lagi, ya kan? Jadi penting ini, yang pertama buat komitmen bersama dulu sebelum menikah. Jangan yang penting nikah nanti komitmen sambil jalan saja. Wah itu masalah ya. Karena sudah beberapa kali ada kasus seperti ini. Bahkan ada istri yang kemudian setelah suaminya meninggal betul-betul diusir dari rumah suaminya. Warisan pun dia tidak dapat. Padahal seharusnya istri seperti ini tetap dapat warisan. Karena sampai akhir hayat suaminya dia tetap jadi istrinya yang sah. Kan syaratnya mendapat warisan adalah az-zawaj as-sahih, pernikahan yang sah. Meskipun nikahnya baru seminggu, meskipun ya misalkan ibu nikah sama CEO misalkan. Ya, terus CEO-nya meninggal. Ibu tahu CEO enggak? Ya. CEO. Setelah CEO-nya nikah seminggu meninggal, berarti ibu berhak dapat warisan, ya gitu, karena nikahnya sah. Nah itu ya, karena komitmen tadi. Kembali kepada masalah ini, itu tadi dimulai dari komitmen bersama. Sampaikan, kamu ini sudah bawa anak, saya ini begini, nanti bagaimana nasibnya. Karena banyak pelajaran ketika kita menikah, pas susah-susahnya, entah kamu yang sakit, entah aku yang sakit. Tapi kalau kamu yang sakit, aku akan rawat kamu, aku urus kamu, karena kamu suamiku. Jangan sampai nanti setelah kamu sakit, sudah diurus, ternyata qadarullah kamu lebih dulu meninggal, malah saya dianggap orang asing di rumah itu, diusirlah saya, dan sama ini keluar kata-kata kamu numpang di sini. Enggak. Ini istri bapak kita, enggak ada yang numpang.
Itu kenapa di dalam Islam ada syariat namanya mut'ah. Namanya apa? Mut'ah. Beda dengan mut'ahnya Syiah. Ini mut'ah setelah terjadinya perceraian, supaya perempuan ini enggak terlantar setelah pisah dengan suaminya, ya. Gitu. Ini kan belum pisah nih. Gimana kalau saya pisah? Enggak, ibu, apa alasannya pisah? Oh, saya enggak tahan Ustaz begini. Tapi suaminya bertanggung jawab enggak? Suaminya bertanggung jawab. Kalau suami Anda bertanggung jawab, ya, kemudian juga ahli ibadah, tidak zalim, maka bertahan. Karena dalam rumah tangga masih banyak kebaikan-kebaikan. Tapi dengan anak ini kurang bisa. Obrolkan lagi, kira-kira suami kita masih punya nggak kemampuan? Kalau begitu gimana Mas? Kalau anak-anak biarkan tinggal di rumahnya, kita tinggal biar berdua saja, supaya rumah tangga ini tetap utuh, ya. Karena kadang berpisah itu lebih baik daripada bersama tapi tengkar terus. Ini baru ada yang datang ke rumah saya, bukan baru juga sih ya, berapa bulan yang lalu datang, itu cerai dengan istrinya karena tengkar menantu sama mertua. Ini istri perempuan ya, ribut sama mertuanya. Wah, rebut seru. Intinya si istri ndak mau tinggal serumah dengan mertua. Kan biasanya begitu tuh, kalau mertua sama istri perempuan, istri ya, itu sering ribut. Kecuali ibu-ibu yang ikut pengajian di sini, enggak. Ribut. Akhirnya si anak tetap membela orang tuanya. Cerai, dikembalikanlah istrinya baik-baik dibawa ke rumah orang tuanya. Sudah, kayaknya enggak bisa lagi. Tapi setelah itu kan jalani masa iddah nih. Masa iddah sudah dikembalikan, tinggal proses di pengadilan, sudah dikembalikan semua, dan mengembalikannya baik-baik meskipun tetap emosi keluarga perempuan. Berjalanlah sudah hampir di bulan terakhir masa iddah, ya, dia datang tuh, saya tanya sama dia, Mas ini masih cinta nggak? Cinta Ustaz. Sayang. Ini masih hubungan saya lewat WA, lewat ini. Terus gimana? Ya saya pingin sebenarnya balik lagi, karena anak baru lahir masih kecil. Terus bagaimana? Ya tapi kalau harus ribut lagi saya enggak bisa. Nah udah, buat komitmen. Siap enggak kalau nanti bergabung lagi jadi suami istri, rujuk, enggak ada lagi ribut sama ibu? Iya, tapi ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Dia enggak mau tinggal serumah sama mertuanya. Ya sudah, kalau memang dia enggak mau tinggal serumah dengan mertua, kamu bikin syarat juga, karena masih muda, di bawah saya umurnya. Kamu bikin syarat juga. Apa syaratnya? Saya setuju enggak tinggal bareng sama orang tua saya, tapi kita pisah, cuma enggak boleh jauh dari orang tua. Jadi saya bisa tetap nengok orang tua saya. Sudah, deal gabung lagi. Jadi rumah tangga ini mesti musyawarah. Maka unsur sakinah mawaddah rahmah dalam Al-Quran itu salah satunya adalah dibangun di atas musyawarah. Kalau ibu ndak nyaman dengan perlakuan anak tadi, dan anak juga ndak nyaman dengan sikapnya ibu, musyawarah. Maka Al-Quran turun satu surat namanya Talak. Surat apa? Surat Talak. Apa arti talak? Cerai. Arti tolak apa? Cerai. Ternyata di salah satu ayat di surat cerai, talak, ada perintah bagi semua orang yang berkeluarga. Apa itu perintahnya? Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Dan musyawarahkanlah rumah tangga kalian antar sesama kalian dengan cara yang baik. Jadi asasnya musyawarah. Udah. Ini suami jadi imam, jadi pemimpin, dengarkan. Kok ini ada masalah, apa? Musyawarah. Kalau pingin rumah tangganya tetap kalau memang tidak bisa ya sudah. Bagaimana kalau dipertahankan, kalau misalkan sakit hati terus? Ibu boleh nggak minta cerai? Ya boleh saja. Ibu boleh saja minta cerai, boleh. Kalau memang cara musyawarah sudah ditempuh, nggak ketemu. Alternatif kedua, bagaimana kalau kita pisah? Atau anak-anak tetap mending kita ngontrak atau apa, kalau ada rumah dua alhamdulillah, kayak rumah itu tetap dikontrol anaknya dan sebagainya.
Ya, nggak usah terlalu jauh-jauh. Bisa saja, yang penting semua bisa kalau semua tadi solusi-solusi alternatif sudah ditempuh, nggak juga ketemu, ya sudah. Bahwa mungkin yang terbaik memang harus, tapi itu terakhir. Jangan jadikan yang pertama. Khawatir nanti jatuh ke kufuran. Misalkan, saya kalau tetap bertahan, khawatir kufur Ustadz, tidak bisa melayani suami, ridho, ikhlas, tulus dan sebagainya, ya sudah. Tapi itu alternatif solusi yang terakhir. Gitu ya. Ini poinnya itu. Terus kata Allah, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha. Jangan ada pernah di dalam rumah tangga itu sosok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, yang lain salah. Jangan. Karena rumah tangga yang begini nggak akan bisa bertahan. Ya. Maka suami juga mesti muhasabah, ibu juga yang bertanya ini mesti muhasabah. Jangan sampai kita ini, mohon maaf, kalau nyari pandangnya dari pandang kita, kita saja yang benar. Maka di pertanyaan ini kan mohon maaf ya, kesannya kan ibu yang benar. Maka ibu juga mesti introspeksi, tanya sama suami kita, salah saya ini di mana Mas, coba tanya, supaya kita ini saling terbuka saja. Nanti tanya sama anaknya, salahnya di mana, gitu ya. Sampaikan kepada anaknya, nanti sebatas mana kamu bisa merawat bapakmu. Apalagi kalau kamu sudah menikah, kamu sudah punya keluarga, kamu sudah punya pasangan, bapakmu sekarang sudah makin hari makin tua. Ya, ibu ini dengan segala kekurangannya pun demikian, ibu ini istri bapakmu. Ya, seburuk-buruknya ibu, insya Allah ibu masih mau merawat bapakmu kalau nanti bapakmu sakit. Jadi semua bisa dibicarakan. Kalau sudah dibicarakan selesai, anaknya tetap nggak terima, ya sudah, mau gimana lagi? Ya, itu ya ibu ya. Biar bagaimanapun menikah itu banyak hikmah dan banyak pahala kita bisa dapatkan ketimbang kita hidup sendirian. Selesai. Puas nggak puas terserah lah. Ya, itu. Ini jawaban yang bisa saya berikan. Nanti kalau ibu tidak puas, tanya yang lain. Tapi itu solusi saja dicari. Ya, muhasabah diri sendiri juga. Jangan kemudian kita cari pembenaran kita. Jangan-jangan malah kita yang salah. Nah, kalau yang salah kita, ibu minta maaf. Ciri istri surga itu al-a'ud. Kan saya sudah sampaikan kan? Nisa'ukum min ahlil jannah al-walud wal-wadud wal-a'ud. Istri kalian yang termasuk penghuni surga itu al-walud, istri yang melahirkan banyak anak untuk suaminya. Yuk beranak lagi yuk Mas, beranak lagi Mas, beranak. Oh itu wanita surga itu. Ya. Al-wadud, wadud artinya penyayang. Penyayang sama siapa? Sama suaminya, tutur katanya lembut, kata-katanya sopan gitu ya, penyayang. Al-a'ud, mudah minta maaf sama suaminya. Jangan nunggu lebaran minta maafnya. Nah, ibu minta maaf, cium tangan suaminya. Gitu ya, cium tangan. Kayak istri saya, mana istri saya datang nih pagi, di mana? Ya, gak kelihatan ini, banyak nih di belakang mungkin ya. Nyumput kayaknya Umi ini ya. Itu. Biasa cium tangan. Ya, itu. Bahkan ini saya cerita istri saya di mana Umi. Ini gara-gara kemarin ada masalah viral tuh di TV, di YouTube. Gak usah diomong. Ya. Gara-gara viral tuh. Karena kenapa kamu kok nikah lagi? Karena di rumah itu judes, ngomongnya keras, kasar. Karena gitu kan alasannya ya. Ya, yang inisialnya I itu. Ya. Terus istri saya bilang begini, Abi, ini tadi ya. Nanti kalau Umi tiba-tiba ngomongnya agak tinggi, tegur ya. Karena kadang Umi ini kebawa lagi marahin anak, tiba-tiba Abi ngomong, nanti tahu-tahu refleks, suaranya tinggi. Ya. Tolong ditegur, alhamdulillah, insya Allah siap. Kenapa kok Umi bilang begitu? Daripada nanti tiba-tiba kawin lagi gara-gara alasannya ngomong ribut. Ya Rabb. Nah, lanjut lagi kita ya.
Kadang kan laki-laki pinter aja nyari alasan. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah saya suka olahraga. Saya juga jaga makanan yang bergizi dengan harapan badan saya sehat. Tapi qadarullah malah satu persatu penyakit datang ke badan saya. Apakah penyakit itu bisa jadi penghapus dosa? Sangat bisa jadi itu penghapus dosa. Ya, maka Nabi SAW doakan la ba'sa tohurun insya Allah. Oh enggak Bapak, ini tohur insya Allah. Tohur itu artinya pensuci. Maka orang kalau datang ke saudaranya yang sakit katakan apa? La ba'sa tohurun insya Allah. Enggak apa-apa insya Allah tohur. Tohur itu artinya pensuci, penggugur. Baik penggugur dosa, ya, kemudian juga lekas sembuh dan sebagainya. Jadi sakit itu menggugurkan dosa. Nah itu hikmahnya. Kalau kita melihat segala sesuatu pakai ilmu, maka ketika Allah berikan kita sakit pun ada syukur di sana. Alhamdulillah, ya Allah, bisa saja ada dosa yang nggak bisa gugur lewat sholat. Ada dosa yang nggak bisa gugur lewat sedekah. Ada dosa yang nggak bisa gugur lewat silaturahim. Hanya gugur bisa lewat penyakit. Maka Allah berikan aku sakit. Semoga sakit ini gugurkan dosa. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita lurus, baik, benar memandang takdir. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, enggak ada lagi ya. Selesai. Alhamdulillah. Moga-moga manfaat Ibu apa yang kita kaji pada siang hari ini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.